Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 45. Bakal cium lagi. Setelah mengantarkan Ken sampai rumah, Bastian hanya pergi ke kamarnya sebentar mengambil sesuatu. Lalu, ia segera kembali ke rumah sakit, karena pekerjaannya sangat banyak. Sekitar jam 9, dirinya baru bisa pulang. Namun, saat di tengah perjalanan pulang, ia tak sengaja melihat gadis yang ia temui siang tadi di taman. Bastian memperlambat kecepatan mobilnya sambil memperhatikan bagaimana gadis itu berlari, seolah sedang ada yang mengejarnya. Suara getaran ponsel membuat lamunan Bastian sedikit buyar. Ia mengangkat teleponnya sebentar yang ternyata dari sang mama, yang menanyakan kapan dirinya pulang. Menghela nafas kasar, Bastian kembali meletakkan ponselnya ke saku. Namun tiba-tiba ia seperti menabrak sesuatu. Dan kini ia sadar bahwa ia menabrak manusia. Au, kaki gue patah, jerit seorang gadis dari balik mobil Bastian. Dengan cepat ia segera turun dari mobil dan hendak membantu gadis itu. Namun dirinya malah mendapat bentakan. Gendong gue, kaki gue sakit, gue gak bisa jalan. Buruan gendong gue, sentaknya lagi penuh emosi. Bukan, dia bukan emosi padanya, melainkan gadis itu tengah merasa ketakutan dan panik. Bastian lagi-lagi menghela nafasnya kasar. Lalu ia segera mengangkat tubuh gadis itu dan membawanya ke mobil. Satu lagi hal tak terduga yang tak pernah ia sangka. Tiba-tiba gadis tadi berani mencium bibirnya tanpa izin. Marah, kesal, dan benci. Tentu saja, Bastian tidak mengenal gadis itu sama sekali, hingga setelah beberapa saat, gadis itu baru melepaskan ciumannya dan bernafas lega. Kini ia tahu bahwa gadis itu menciumnya karena ingin menghindari orang yang mengejarnya. Tapi tunggu, mengapa dia dikejar? Dari pakaian gadis itu terlihat seperti baju serba hitam, tebal, memakai topi, dan kacamata. Dan ada bekas masker juga yang masih menyangkut di dagu gadis itu. Ini cewek gila atau depresi? Umpat Bastian dalam hati. Leganya. Thanks ya, ujar gadis itu dan hendak turun dari mobil Bastian. Tunggu, cegah Bastian. Ia menahan tangan gadis itu dan menatapnya tajam. Lo pikir lo itu siapa? Datang tiba-tiba, gue tolong dan lo cium gue begitu aja. Terus sekarang lo mau kabur. Desis Bastian menahan geram. Lo mau apa? Tanya gadis itu sedikit panik saat melihat wajah Bastian mode marah. Menurut lo? Kata Bastian malah balik bertanya dan kini disertai oleh seringai tipis di wajahnya. Tunggu, lo jangan macam-macam ya. Seru gadis itu semakin panik saat Bastian semakin mendekatkan wajahnya pada gadis itu. Abbas, lo seorang dokter, jangan macam-macam. Atau lo akan menyesal. Lo tahu gue dokter. Lo juga tahu nama gue. Tanya Bastian semakin menyeringai. Gue apa? Tanya Bastian dengan nada sinis. Gue cuma mau pasang self bed, kita ke rumah sakit sekarang. Kaki lo harus segera diobati, atau lo akan lumpuh seumur hidup. Imbuhnya, lalu ia segera melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Sementara itu, gadis yang tadi sudah ia tolong, yang tak lain adalah Nisa, memilih diam. Ia begitu malu dan juga bingung, harus berbuat bagaimana. Ia salah, ia sudah berpikir negatif tentang Abbas. Dokter itu tidak seperti yang ia pikirkan. Apa karena lo udah tahu nama gue, makanya lo berani nyium gue? Tanya Bastian lagi dengan sinis. Dasar, imbuhnya, namun kini dengan suara yang sedikit pelan. Dasar apa? Gue bukan murahan. Apalagi, jal ya.
Seru Nisa tiba-tiba marah dan menatap Bastian dengan penuh kebencian. Gue gak bilang lo seperti itu. Lo sendiri yang berpikir seperti itu. Jawab Bastian dengan raut wajah datar dan dingin. Dok, Anda kembali lagi. Tanya seorang wanita yang memakai pakaian suster menyapa kedatangan Bastian malam itu. Terpaksa, habis nabrak kucing. Jawab Bastian dengan cuek. Lalu ia membuka pintu mobil dan mengangkat tubuh Nisa agar segera bisa ditangani. Hei, gue bukan kucing. Seru Nisa memberontak di gendongan Bastian. Bastian hanya berdecak malas. Bastian meletakkan tubuh Nisa dengan sedikit kasar di atas berangkar ruang UGD. Dan dengan telaten ia merawat kaki Nisa yang terluka akibat benturannya pada mobil. Walau tidak terlalu parah, namun Bastian mengira bahwa kaki Nisa tidak akan bisa pulih dengan cepat. Setelah beberapa saat, Bastian sudah menyelesaikan pengobatan pada kaki Nisa. Ia beranjak dan hendak pergi meninggalkannya di rumah sakit. Namun dengan cepat pula Nisa menahannya dengan memegang pergelangan tangan Bastian. Mau kemana? Jangan macem-macem ya. Macem-macem? Macem-macem yang kayak gimana maksud lo? Tanya Bastian memicingkan matanya menatap Nisa. Lo mau kemana? Tanya Nisa masih ketus. Bastian menghela nafas kasar. Pulang. Terus, gue gimana? Lo bisa di sini, gak usah mikir biaya. Bentar lagi akan ada suster yang datang, bawa lo ke ruang perawatan. Kaki lo udah gak apa-apa, hanya butuh pemulihan. Oh, ya udah, sana lo pergi. Dan awas kalau lepas tanggung jawab. Gue bakal apa? Bakal cium gue lagi? Tanya Bastian dengan senyum menyeringai, membuat Nisa langsung terdiam. Dahlah, besok pagi gue bakal kesini lagi. Mendengar penjelasan dari Bastian, Nisa hanya diam. Ia berpikir kembali, mungkin ada baiknya bila ia berada di rumah sakit. Orang tuanya tidak akan menemukan dirinya. Akhirnya, ia setuju dan menganggukkan kepalanya. Sementara itu, Bastian tanpa berkata langsung melenggang pergi, meninggalkan rumah sakit lagi. Kok baru pulang sih, Bas? Ini jam berapa? Astaga, decak Mama Iris yang ternyata masih menunggu kepulangannya di ruang keluarga. Maaf mah, tadi Bastian gak sengaja nabrak orang. Terus Bastian balik lagi ke rumah sakit. Jelas Bastian lalu mendudukkan dirinya di samping sang mama. Kamu nabrak orang? Terus bagaimana keadaannya? Parah gak? Kamu ini ceroboh banget sih, Nak. Astaga. Mah, Bastian capek banget loh. Malah diomelin. Ujar Bastian cemberut kesal. Dia gak apa-apa, cuma kakinya aja patah. Bentaran juga pulih. Ibunya dengan santai. Hus, kamu itu. Mama Iris refleks memukul bahu anak bungsunya. Itu kaki orang, bukan kaki ayam. Gampang banget bilang patahnya. Lah, emang siapa yang bilang itu kaki ayam sih, Mah? Udah ah, Bastian sekarang udah pulang. Maaf udah buat Mama khawatir. Mama istirahat, jaga kesehatan. Setelah mengecup pipi Mama Iris, Bastian pun segera beranjak dan pergi ke kamarnya. Bas, tunggu. Panggil Mama Iris membuat langkah Bastian yang hendak menaiki tangga berhenti. Ia berbalik dan kembali menatap mamanya. Ada apa, Mah? Soal rencana Mama kemarin, gimana? Tanya Mama Iris serius. Mah, Bastian masih muda. Tegas Bastian berdecak. Iya, tapi mau sampai kapan? Abang kamu dulu menikah di umur 26 atau 7. Lah kamu, udah mau 30 masih sendiri. Jangankan calon istri, pacar saja kamu tidak pernah punya. Mau sampai kapan, Bas? Tanya Mama Iris dengan menghela nafas berat. Karena itu perjodohan Mama dan Papa, saut Bastian. Kalau Papa sama Mama gak jodohin abang juga dia pasti belum mau menikah.
Iya, tapi nyatanya abang kamu seneng. Dia bahagia. Itu membuktikan pilihan mama tidak salah. Mah, pilihan mama dan papa itu Zaskia, bukan Kiara. Dan abang bahagia sekarang memang sudah takdir. Tapi itu tidak akan menjamin kalau Bastian juga akan bahagia dengan pilihan mama dan papa. Tapi kamu memang harus segera menikah, Bas. Mah, Bastian masih menikmati kesibukan Bastian. Keluh Bastian. Jangan terlalu sibuk sama pekerjaan, Bas. Kamu juga harus bisa mengurus hidup kamu, masa depan kamu. Mah, memangnya hidup Bastian hancur? Bastian baik-baik aja, dan Bastian akan menikah dengan wanita pilihan Bastian sendiri. Tanpa berkata lagi, Bastian segera melanjutkan langkahnya dan mengabaikan suara mamanya, yang terus mengoceh tidak jelas. Aku tampan begini mau dijodoh-jodohkan. Dikata aku nggak laku apa? Aku juga bukan Bang Kaisar yang selalu nurut sama mama dan papa. Bastian bisa nentuin pilihan sendiri. Gumamnya kesal, lalu ia segera melepas pakaiannya dan masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri dari peluh yang seharian ini melekat di tubuhnya. Bersambung.